Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Baik, karena semuanya sudah semangat seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rehan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bu absen ya. Hafiza, Hadir. Adira, Hadir. Tika, Hadir. Intan, hadir. Rehan. Hadir. Oke, hadir semua. Silahkan duduk rapi. Geser Tika. Maju bisa dikit. Nah. Sebelumnya kita telah belajar tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Hari ini kita belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Adapun pembelajaran pertamanya itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada matematika, dan seni budaya. Tujuannya agar kalian dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan geografis rumah, kemudian mengintegrasikan bacaan tentang geografis rumah Siti, dapat membaca teks, kemudian dapat menyebutkan pecahan uang, membandingkan, mengurutkan, dan memahami pengertian irama dan dapat menyuarakan pola irama sederhana. Nah. Silakan anak-anak ibu buka halaman 3 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Di sini ada gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut. Apa makna dari gambar tersebut? Silakan dilihat gambarnya masing-masing. Sudah dilihat? Sudah. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Ibu memasak. Satu-satu ibu ngapain? Ibu memasak sayuran. Kalau Ali dan Siti ngapain? Menyiram sayuran. Ayah? Mencabut rumput. Oke, pintar. Kira-kira kalau tugas kalian di rumah ngapain aja? Yang pertama dari Piza, ngapain aja Piza di rumah? Menyapu rumah. Hadira? Membersihkan Tempat tidur. tempat tidur. Pika? Cuci piring? Pernah? Bisa? Intan? Menyiram bunga. Rehan? Mencabut rumput. Iya, pintar semuanya. Ya. Sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Nah, yang ada bacanya mengenal letak rumah. Mengenal letak rumah. Rehan ganti halaman halaman 4. Sekarang kalian amati gambar tersebut. Amati, ini rumah Siti. Sampai rumah Siti siapa? Rumah Siti apa? Dia mati. Sudah? Dah. Sekarang tugas anak-anak ibu, buat satu orang satu pertanyaan, kemudian tulis di belakang bukunya. Satu orang satu pertanyaan mengenai gambar tersebut. Tulis di belakang. Tulis saja. Tulis saja. Yang tadi? Satu orang satu pertanyaan. Tak buat. Pertanyaan mengenai letak rumah tadi.
Rehan tak boleh nyontehan. Tika udah. Adik tulis nama Tika. Tan udah kan? Komik. Ya. Oke. Coba satu orang ajukan pertanyaan. Pertanyaan dari Hafiza dulu. Apa Hafiza? Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Oke. Adira? Siapakah yang tinggal di sebelah rumah kiri? Tika? Tika, di manakah rumah Siti? Intan? Apa bangunan di depan rumah Siti? Rehan? Beberapa angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah. Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca teks yang ada di sini. Sekarang tugas kalian amati teksnya, baca dulu dalam hati. Nanti maju ke depan untuk membaca. Baca dulu. Sudah? Sudah. Siapa yang membaca ke depan? Hafiza. Silakan Hafiza. Yang lain disimak. Mengenal letak rumah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Oke, tepuk tangan Hafiza. Selanjutnya siapa lagi? Siapa? Hadira. Maju. Mengenal letak rumah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Dewantara. Nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah sekolah Rp1.000. Oke, tepuk tangan untuk Hadira. Selanjutnya Rehan. Siti tinggal di jalan Judul. Mengenal letak rumah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Oke, tepuk tangan untuk Rehan. Intan.
25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutannya dari rumah ke sekolah Rp1.000. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Semuanya sudah bagus dalam membaca, tapi ada beberapa kekurangan. Titik, tanda titik itu untuk apa? Berhenti. Nah, Rehan tadi titik nih. Lanjut aja. Kalau koma? Berhenti sebentar. Nah. Oke. Tadi kan sudah buat soal. Sekarang kita bahas soal tersebut bersama-sama. Soal yang pertama dari Hafiza. Soalnya apa tadi Hafiza? Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Dari teks yang kita baca tadi, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa jawabannya? Rumah Adi. Oke, pintar. Pertanyaan selanjutnya. Nadira. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Siapa jawabannya? Jawab sama-sama. Yang di sebelah kiri rumah Siti siapa? Ayu. Nah, pintar. Pertanyaan Pika. Bantu bilang. Di manakah? Rehan, di manakah rumah Siti? Di manakah Manakah rumah Siti? Siti? Di mana rumah Siti? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, Rehan mana suaranya Han? Pertanyaan keempat Rehan. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa? Rp1.000. Oke, pintar. Pertanyaan terakhir Intan. Apa bangunan di depan rumah Siti? Di depan rumah Siti ada musola. Pintar. Oke, Bu jelaskan lagi. Di sini rumah Siti berada di tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan. Kanan mana? Dia kanan ibu ini. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Intan, tengok ke depan Tan. Di depan rumah Siti ada bangunan musola. Siti tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, jika Siti menggunakan angkutan umum untuk ke sekolah, berapa ongkosnya? Rp1.000. Oke, nah, semuanya sudah paham. Buka halaman 7. Halaman 6 dulu. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri dari berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan nilai uang. Halaman 7. Ada yang tahu ini pecahan uang apa? Yang pertama pecahan uang berapa? Nolnya ada berapa? Rp100. Oke. Kalau yang ini? Rp200. Selanjutnya? Rp500. Rp1.000. Oke. Apakah kalian pernah belanja menggunakan uang? Pernah. Nah, uang jajan kalian sehari berapa? Rp5.000. Wih, banyak. Kalau melihat uang ini pernah apa tidak?
pecahan uang tadi Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Sekarang kita belajar cara penulisan. Di sini ada uang Rp100. Rp100. Jika ditulis diawali dengan Rp. Ada yang tahu Rp itu apa? Rupiah. Oke, pintar Rehan. Rp di sini berapa? Rp100. Rp 100. Kemudian kita kasih tanda koma dan 02. 02 ini menunjukkan rupiah. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Ini pecahan berapa? Rp200. Caranya tadi buat Rp, kemudian 200, diberi tanda koma dan 02. Paham? Paham. Oke. Siapa yang mau mengerjakan soal ini? Bisa. Oke. Apakah benar Ibu Hafizah? Benar. Oke, tepuk tangan Hafizah. Selanjutnya ada hadiah untuk Hafizah. Permen. Selanjutnya soal. Nah, Intan. Benar ya Ibu Intan? Benar. Oke, tepuk tangan Intan. Ini hadiah Intan. Sampai di sini paham? Paham. Ibu lupa ngasih contoh uang pecahan asli. Di sini bisa kalian lihat pecahan asli uang 100. Silahkan dilihat uang 100. Nah, ops, sorry. Ini 200. Nah, silahkan dipegang, dilihat. Ini yang 500. Nah, dipegang, dilihat apa bedanya. Sudah bisa menulis nilai uang? Sudah. Diawali dengan Rp, kemudian akhirnya dikasih tanda koma dan 02. Sekarang kita belajar membandingkan pecahan uang. Di sebelah kanan Ibu ada pecahan uang Rp100, di sebelah kiri Rp200. Sekarang kita bandingkan nilai pecahan tersebut. Contohnya Rp100 lebih kecil dari Rp200. Contoh selanjutnya, di sini ada, di sebelah kanan Ibu ada pecahan 1000 dan di sebelah kiri 500. Bisakah kalian membandingkan nilainya? Bisa. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ulang. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ya. Kalau yang ini? Dua. Rp200 Rupiah lebih kecil daripada
besar dibandingkan nilai sebelah kiri. Paham? Paham. Oke, ini lagi. Nah, sampai paham. Rehan, tengok Intan. 500 Rupiah lebih besar dari 100 rupiah. Besar apa kecil? besar. Oke. Nah. Sekarang mengurutkan pecahan uang. Di sini ada pecahan uang 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Dari tiga ini yang mana yang terkecil? 100 rupiah. 100 rupiah. Selanjutnya 200 rupiah. Selanjutnya 500 rupiah. jadi hasilnya 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. soal. Ada 1000, ada 500, dan ada 100. Yang tadi sudah paham? Sudah. Siapa yang bisa ngerjakan ini? Selain Intan, selain Hafiza, Hadira. Urut dari yang terkecil. Yang mana yang paling kecil? Oh, tengok baik-baik. Jadi hasilnya 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. rupiah. Benar? Benar. Ya, tepuk tangan Hadira. Soal selanjutnya bagi mana yang lain? Pakai mana? Apa? Ada 1000, ada 200, ada 100. Rehan. Rehan dia tadi main-main. Dari yang terkecil. Hmm. 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah. Benar? Benar. Tepuk tangan tuh Rehan. Oke. Udah semangat kayaknya dah. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, kalian itu semuanya mantap. Pelajaran selanjutnya yaitu pola ketukan birama. Oke, yang pertama kita buka dulu halaman 10. Sudah dibuka? Irama, kita harus mengetahui irama itu adalah bunyi yang teratur berulang. Irama adalah bunyi yang teratur berulang. Kalau birama, banyak ketukan dalam setiap ruas. Birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Oke. Di sini ada pola ketukan birama. Dilihat, coba Nada Ibu lihat yang 1, 2, 3. Ini. Sudah jumpa? Sudah. Sekarang kita praktekkan. T itu artinya tangan. Kalau K, hentak kaki. Hentak kaki kita ganti yang ini. Tepuk lantai aja. Oke? Ibu contohkan. Yang pertama T, K, K. Tangan, kaki, kaki.
Tapi kaki-kaki diganti dengan lantai-lantai. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya pola yang kedua, KTT. Berarti K itu tadi kita ganti dengan lantai, kemudian tangan 2 kali. Kita langsung sama. 1, 2, 3. Itu disebut dengan birama. Selanjutnya beberapa irama dapat digabungkan. Yang pertama, tek tek tong. Tek tek tong. Kita buat seperti ulang. 1, 2, 3. Tek tek tong. Oke, pola yang kedua, tek tong tek. Berarti Tek tong tek. 1, 2, 3. Tek tong tek. Oke, udah hafal? Dah. Selanjutnya pola terakhir, prok prok tuk. Prok prok. Nah, tunggu santai sakit. 1, 2, 3. Prok prok tuk. Oke. Sekarang kita gabungkan dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Baca 1, 2, 3. Tek tek tong. Tek tong tek. Prok prok tuk. Oke. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu tanya, hari ini kita belajar apa saja? Belajar tugas sehari-hari di rumah. Apa saja pelajarannya? Terbung Judul pelajaran siap besar, mengenal. letak rumah. Mengenal letak rumah. Kemudian mengenal. Pecahan nilai uang. Habis itu membandingkan. Habis itu mengurutkan. Kemudian belajar irama. Irama. Dapat dulu. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama itu tugasku sehari-hari. Jadi anak-anak ibu semua punya kewajiban di rumah bantu orang tua seperti tadi nyapu, nyiram bunga dan lain-lainnya. Kemudian belajar belajar mengenal mata uang, pecahan nilai uang yang ditandai dengan tanda apa tadi? R, P. Nah, kemudian akhirnya dikasih tanda Koma. kemudian 0, 2. Oke. Dan belajar irama. Dan tahu tadi irama itu apa? Tahu. Hafizah. Bunyi yang teratur berulang. Kalau birama? Banyak ketukan dalam setiap ruas. Oke, bentar. Sekarang kita kerjakan latihan. Latihan halaman 6. Itu mencari pasangannya di silang-silang. Kemudian Rumah yang terletak di ujung kanan. halaman 8 ada 2 soal membandingkan. Dan halaman 9 mengurutkan. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Oh iya. Cari pasangannya sesuai dengan teks bacaan tadi. Apalagi kita Rehan. Jalan sah. Bisa cari pasangannya Tika. Cari pasangannya. Ya semuanya. Sudah. Oke. Silahkan dikumpulkan.
pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum kita tutup pelajaran, alhamdulillah karena menyenangkan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu makan.